Halo semua, selamat datang di cerita legenda. Sebelum kita mulai dengan cerita legenda yang menarik ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel kami. Aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita legenda dari kami. Like dan subscribe dari kamu sangat berarti bagi kami dan membantu kami untuk terus membuat konten-konten menarik. Terima kasih atas dukunganmu. Dan sekarang mari kita mulai ceritanya. Di sebuah kerajaan besar bernama Jenggala, hiduplah seorang raja bijaksana bernama Raden Putra. Raja Raden Putra memiliki dua orang istri. Istri pertama yang baik hati dan penuh kasih, dan istri muda yang cemburu dan licik. Istri muda merasa bahwa ia lebih layak menjadi permaisuri dibandingkan istri pertama. Karena keinginannya itu, ia mulai merencanakan sesuatu yang jahat untuk menjatuhkan permaisuri. Suatu hari, istri muda bekerja sama dengan seorang dukun untuk memfitnah permaisuri. Ia berpura-pura sakit parah dan memanggil dukun untuk mencari tahu penyebabnya. Dukun yang licik itu, atas perintah istri muda, mengatakan kepada Raja Raden Putra bahwa permaisuri telah meracuni istri muda karena iri hati. Raja yang murka mempercayai tuduhan tersebut tanpa berpikir panjang. Dalam kemarahannya, Raja Raden Putra memerintahkan patih setianya untuk membawa permaisuri ke hutan dan membunuhnya sebagai hukuman. Namun, patih yang bijaksana itu tahu bahwa permaisuri tidak bersalah dan hanya menjadi korban kelicikan istri muda. Patih tidak tega melaksanakan perintah raja yang kejam tersebut. Di dalam hutan, patih memutuskan untuk menyelamatkan nyawa permaisuri. Ia memohon kepada permaisuri untuk bertahan hidup di hutan dan membesarkan anak yang dikandungnya. Sebagai bukti kepada raja bahwa permaisuri telah dibunuh, patih mengambil jantung seekor rusa untuk diserahkan kepada raja sebagai pengganti. Permaisuri yang sedang mengandung itu pun hidup dalam kesendirian di tengah hutan. Beberapa bulan kemudian, ia melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat dan tampan. Ia menamainya Cindelaras. Cindelaras tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berani, serta sangat akrab dengan hewan-hewan di hutan. Suatu hari, saat bermain di hutan, ia menemukan sebutir telur besar. Dengan hati-hati, ia membawa telur itu pulang dan merawatnya hingga menetas menjadi seekor ayam jantan yang gagah. Ayam jantan itu bukanlah ayam biasa. Selain memiliki bulu yang indah dan taji yang tajam, ayam tersebut juga memiliki kemampuan ajaib. Ia bisa berkokok sambil mengungkapkan asal-usul Cindelaras. Setiap kali berkokok, ayam itu berseru, "Kukuruyuk." Jagonya Cindelaras. Rumahnya di tepi hutan. Ayahnya Raden Putra. Kokokan ajaib ayam Cindelaras segera terdengar hingga ke penjuru desa dan sampai ke telinga Raja Raden Putra. Terkejut mendengar nama putranya, Raja merasa penasaran dan memerintahkan patih untuk membawa pemilik ayam tersebut ke istana. Setibanya di istana, Cindelaras dengan percaya diri memperkenalkan dirinya dan ayam jagonya kepada Raja. Sang Raja, yang masih belum menyadari hubungan mereka, menantang Cindelaras untuk mengadu ayam jantannya melawan ayam jago istana. Dengan senang hati, Cindelaras menerima tantangan itu. Pertarungan dimulai dengan sorak-sorai dari para penonton. Ayam jago istana yang terkenal kuat dan tangguh segera menyerang ayam Cindelaras. Namun, ayam Cindelaras dengan lincah menghindar dan melancarkan serangan balik yang tak terduga. Dalam beberapa kali serangan saja, ayam jago istana tumbang tak berdaya. Semua orang terkejut, termasuk Raja Raden Putra. Setelah kemenangan ayam Cindelaras,
Ayam ajaib itu berkokok lagi. Kukuruyuk, jagonya Cindelaras. Rumahnya di tepi hutan. Ayahnya Raden Putra. Mendengar kokokan ini, Raja Raden Putra merasa bingung dan penasaran. Ia pun memanggil Cindelaras mendekat dan bertanya tentang kebenaran asal-usulnya. Cindelaras, yang tidak mengetahui bahwa raja adalah ayahnya, menceritakan apa yang diketahuinya dari ibunya. Sang raja terkejut mendengar cerita tersebut dan segera memanggil Patih untuk mengkonfirmasi kisah Cindelaras. Patih yang setia akhirnya mengakui kebenaran yang selama ini disembunyikan. Ia menceritakan bagaimana ia menyelamatkan Permaisuri dan anaknya dari fitnah istri muda. Mendengar pengakuan Patih dan cerita Cindelaras, Raja Raden Putra merasa sangat bersalah atas tindakannya di masa lalu. Ia pun segera memerintahkan untuk mencari Permaisuri di hutan dan membawanya kembali ke istana. Tak lama kemudian, Permaisuri yang selama ini hidup di hutan akhirnya kembali ke istana bersama Cindelaras. Raja Raden Putra sangat menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada Permaisuri serta Cindelaras. Ia menghukum istri mudanya dan dukun jahat yang telah menipu dan menyesatkannya. Setelah itu, Raja Raden Putra mengangkat Cindelaras sebagai putra mahkota dan mengembalikan kedudukan Permaisuri sebagai ratu di kerajaan Jenggala. Cindelaras tumbuh menjadi seorang pangeran yang bijaksana dan adil, dikenal tidak hanya karena keberanian dan kepandaiannya, tetapi juga karena kisahnya bersama ayam jago ajaib yang telah mengubah takdir hidupnya. Sejak saat itu, nama Cindelaras dikenal di seluruh negeri sebagai simbol keberanian, kejujuran, dan keteguhan hati. Terima kasih telah menyaksikan cerita legendaris ini. Jangan lupa untuk berbagi cerita ini dengan teman-teman dan keluarga. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita legendaris lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam cerita legenda.